Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ananda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baiklah Ananda, untuk pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum memulai pembelajaran hari ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Nanda, karena sudah masuk dalam Zoom semua, bagi yang terkendala jaringan silakan konfirmasi ke Ibu. Bagi yang jaringannya aman, tolong on-cam ya. Apakah Anda semua sudah mengambil absen yang telah Ibu kirimkan di WA Group melalui Google Form? Sudah, Bu. Gimana kabarnya hari ini Anda? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Tetap jaga kesehatan ya Nanda, tetap jaga gizi, karena kita kan masih dalam pandemi, jadi tetap itu protokol kesehatan juga ya. Maka baiknya Ibu absen aja langsung ya di link room kita ini, supaya ketahuan siapa yang sebenarnya hadir di sini. Mana tahu nanti cuma mengirim di link aja, ternyata dia nggak ikut Zoom gitu. Solida Ramadhani Hadir, Bu. Anissa Mardatila hadir, Bu. Septila Fani Bu. Romo Abikasari Hadir, Bu. Ruri Jonarita Hadir, Bu. Diana Lendarwati Hadir, Bu. Wiyandi Melati Putri Hadir, Bu. Sesri Julfarahmi. Mungkin Sesri terkendala jaringan ya. Baiklah, sebelumnya kita memulai pembelajaran hari ini. Apakah ada di antara Ananda yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ada, Bu. Ya, pada Solida dipersilakan. Minggu lalu kita belajar mengenai faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan teori tumbukan, Bu. Ya, benar sekali ya. Apa sih faktor-faktor yang dibahaskan pada minggu lalu? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Berdasarkan pembelajaran kita minggu lalu, faktor-faktor yang kita bahas pada minggu lalu itu pengaruh konsentrasi dan luas permukaan pada laju reaksi itu berdasarkan kepada teori tumbukan, Bu. Ya, benar sekali ya Nanda. Siapa yang masih ingat bagaimana sih pengaruh konsentrasi, luas permukaan itu pada laju reaksi berdasarkan teori tumbukan, Nanda? Izin menjawab, Bu. Silakan. Pengaruh laju reaksi pada teori tumbukan pada luas permukaan. Jika semakin luas permukaan, semakin banyak peluang terjadinya tumbukan antara bereaksi, Bu. Dan pengaruh laju reaksi pada konsentrasi awal bereaksi. Semakin besar konsentrasi bereaksi, semakin banyak jumlah partikel yang bereaksi. Sehingga semakin besar pula peluang terjadinya tumbukan. Ya, benar sekali ya Nanda, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4 kan. Ada yang kita belajar minggu lalu itu ada 2, yaitu konsentrasi dan luas permukaannya, di mana pada konsentrasi awal bereaksi, jika semakin besar konsentrasi bereaksi itu, maka semakin banyak jumlah partikel yang bereaksi, sehingga semakin besar pula terjadinya tumbukan. Nah, untuk luas permukaannya, jika luas permukaannya semakin luas, maka semakin banyak pula terjadinya peluang terjadinya tumbukan. Nah, reaksi itu juga tumbukan itu akan terjadi besar juga. Begitu juga sebaliknya, jika luas permukaannya semakin sedikit, maka sedikit pula terjadinya tumbukan. Itu ya Nanda. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, silakan Ananda kerjakan pretest yang sudah Ibu kirimkan di WA Group, berguna untuk menguji kemampuan awal Ananda apakah paham pembelajaran kita ke depannya. Ibu beri waktu selama 5 menit ya. Bu. Baik, Bu. Baiklah Ananda, waktunya sudah habis ya, langsung saja kita masuk ke materi kita berikutnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kan kita itu beraktivitas, ada yang beraktivitas
aktivitas di rumah, ada yang di luar rumah, dan ada sebagiannya. Nah, aktivitas sehari-hari ini itu akan menjadi tidak lepas dari beberapa dari kimia, salah satunya itu laju reaksi. Contohnya, apakah Ananda mempunyai pagar di rumah Ananda? Bu. Nah, pagar itu kan setiap hari itu kena hujan, kena panas matahari, begitu setiap harinya. Nah, jadi pagar itu diberi cat atau pewarna supaya perkaratan dari pagar itu terhambat gitu. Jadi itu salah satu contoh dari laju reaksi, penyebab dari laju reaksi tersebut. Nah, itu gunanya dari pengecatan di pagar yang Ananda miliki. Yang punya pagar tadi itu ada dicat pagarnya. Lama tidak dicat, Bu. Nah, ya nanti kan kalau dicat kan perkaratannya itu kan bisa terhambat gitu, nggak cepat perkaratannya. Dan contoh lainnya itu ada membuat teh manis atau kita membuat teh manis kita menggunakan gula. Nah, gula itu kita larutkan dengan air panas, akan lebih cepat larut dibandingkan dengan air yang dingin. Hal ini dipengaruhi oleh suhu. Jika suhu tinggi, partikel-partikel yang terdapat dalam suatu zat akan bereaksi lebih cepat dan tumbukannya akan terjadi banyak dibandingkan suhu rendah. Itu dikarenakan tumbukan yang terjadinya sedikit. Baiklah Nanda, Ibu akan membacakan IPK dan materinya. Ibu selesai dulu ya. Ini Ibu sudah punya Nanda? Sudah, Bu. Baiklah Nanda, langsung saja kita masuk kepada KD dan IPK pembelajaran hari ini. Untuk KD-nya yaitu KD 3.6, yaitu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Untuk IPK yang kita bahas yaitu IPK 3.6.5, itu menjelaskan pengaruh suhu terhadap laju reaksi dengan menggunakan teori tumbukan. Untuk IPK sebelumnya sudah kita bahas di minggu lalu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui mode pembelajaran discovery learning dengan menggali informasi berdasarkan identifikasi masalah dari berbagai sumber belajar. Penyelidikan, pengolahan informasi, diharapkan siswa mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Aktivitas selama proses pembelajaran itu memiliki sikap rasa ingin tahu, jujur, dan teliti dalam melakukan pengamatan. Siswa juga diharapkan mampu menyampaikan pendapat, memberikan saran, kritik, dan menjawab pertanyaan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan atau menggunakan teori tumbukan, serta merancang, melakukan, menyimpulkan, dan menyajikan hasil penelusuran informasi, cara-cara pengaturan, penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang tak terkendali. Nah, inti dari tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan bagaimana sih pengaruh suhu pada laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. Apakah sih pengaruh suhu pada laju reaksi? Silakan Anda perhatikan video berikut ini ya. Baik, Bu. Pada animasi kali ini kita akan melihat bagaimanakah pengaruh temperatur terhadap laju reaksi. Jadi pada kali ini kita akan gunakan 50 derajat Celcius sebagai suhu berlangsungnya reaksi. Konsentrasinya 1 molar dan luas permukaan dari reaktor bentuknya kompleks seperti ini. Kita akan lihat bagaimanakah pengaruh temperatur ini terhadap laju reaksi. Ya. Jadi saya hentikan waktu di 14,8 second dan terbentuk produk sebesar 87,5%. Sekarang kita akan rubah temperatur reaksi menjadi 100 derajat Celcius dan kita akan melihat bagaimanakah pengaruh dari temperatur ini terhadap laju reaksi. Konsentrasi tetap kita gunakan 1 molar
dan bentuk dari reaktan masih kompak seperti ini. Saya hentikan waktu di 10,2 second dan produk yang dihasilkan sebesar 87,5%. Jadi sekarang kalian bisa simpulkan bagaimanakah pengaruh temperatur terhadap laju reaksi. Baiklah Nanda, silakan perhatikan gambar berikut ini ya. Siapa di antara Nanda yang bisa memberikan tanggapannya setelah melihat gambar yang telah Ibu berikan ini? Ya, Bu. Ya, kepada Anissa Mardadila dipersilakan. Izin, Bu. Pada gambar sebelah kiri dapat dilihat tumbukan partikel pada suhu tinggi dan tumbukan partikel pada suhu rendah. Untuk gambar di sebelah kanan, Bu. Ya, benar sekali ya apa yang dibilang oleh Lila tadi. Tapi ada enggak dari teman-teman yang lainnya ingin melengkapi jawaban yang telah diberikan oleh Lila tadi? Izin, Bu. Ya, kepada Serida dipersilakan. Yang sebelah kiri itu jika suhu tinggi, partikel yang terjadi tumbukannya semakin banyak. Sedangkan pada bagian yang sebelah kanan itu suhunya rendah, sehingga partikel yang bertumbukannya sedikit, Bu. Sekian, Bu. Benar sekali ya Nanda. Nah, di sini ada contoh pengaruh suhu. Siapa di antara Ananda yang bisa memberikan pendapatnya mengenai contoh pengaruh suhu pada gambar yang ada di slide berikut ini? Saya, Bu. Izin menjawab, Bu. Ya, kepada Sesri dipersilakan. Ada gambar roti yang di sebelah kiri, yaitu roti atau makanan yang terdapat di udara luar, dipengaruhi oleh suhu panas. Maka di suhu yang panas, makanan akan cepat membusuk karena terkontaminasi dengan udara atau yang lainnya. Sedangkan makanan yang sebelahnya dipengaruhi oleh suhu rendah atau suhu dingin, di mana makanan yang tersimpan pada suhu dingin akan terlihat lebih awet dan lebih segar dibandingkan dengan makanan yang terdapat di luar, Bu. Baiklah, benar sekali Ananda. Anda perhatikan video berikut ini ya. Apabila suhu pada suatu reaksi dinaikkan, maka energi kinetik partikel-partikel akan bertambah, sehingga partikel-partikel lebih aktif bergerak dan kemungkinan terjadinya tumbukan akan bertambah, sehingga laju reaksi meningkat. Sebaliknya, apabila suhu diturunkan, maka energi kinetik partikel akan berkurang, kemungkinan terjadinya tumbukan akan berkurang, dan laju reaksinya menurun. Baiklah, setelah melihat video tersebut dari beberapa gambar, contoh pengaruh suhu tadi, ada berdasarkan teori tumbukan tadi, karena berdasarkan teori video dan gambar tadi, serta contoh-contoh yang telah Ibu berikan, siapa di antara Ananda memberikan pendapatnya mengenai pengaruh suhu pada laju reaksi tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan. Baiklah Ibu dan teman-teman semuanya, menurut saya dari gambar dan video tersebut bahwa dapat diketahui bahwa pada suhu tinggi partikel yang terdapat dalam suatu zat akan bergerak lebih cepat atau tumbukannya semakin banyak. Begitu pula sebaliknya. Jika suhu rendah, maka pergerakan lambat dan tumbukan yang terjadi akan semakin sedikit, Bu. Sekian, Bu. Ya, benar sekali ya yang dikatakan oleh Sania. Pada suhu tinggi itu partikel-partikel yang terdapat pada suatu zat itu akan bergerak lebih cepat dan tumbukannya juga akan terjadi besar atau banyak begitu. Jadi berbanding terbalik dengan suhu yang rendah, akan bergerak lebih lambat dan tumbukannya juga sedikit.
Nah, untuk kenaikan suhu akan mempercepat suatu reaksi secara sederhana. Jika pada setiap kenaikan suhu besar atau delta T derajat Celcius mengakibatkan reaksi berlangsung N kali lebih cepat, dan selanjutnya reaksi pada T2, R2 ketika dibandingkan dengan laju reaksi pada T1 dan R1 adalah dengan rumus seperti ini, yaitu R2 sama dengan R1 dikalikan dengan N dikali T2 dikurang T1 per delta T. Nah, silakan Anda perhatikan berikut ini ada video tentang animasi dalam kehidupan sehari-hari ya Ananda. Aduh, kenapa sayuranku sudah busuk semua? Hai Ina, kenapa kamu cemberut? Lihat ini, sayuran yang ku beli kemarin, masa sudah layu semua? Coba aku lihat. Sudah berapa lama sayuran ini ada di sini? 3 hari. Memang kenapa? Pantas saja sayuran ini layu. Biasanya, agar sayuran lebih tahan lama, kita menyimpannya dalam lemari es. Aku lupa menaruhnya di lemari es. Tapi, memangnya ada pengaruhnya disimpan di lemari es atau tidak? Coba kita bandingkan sayuran ini dengan sayuran yang ada di lemari es. Bentar, aku ambil dulu ya. Iya, emang beda. Sayuran yang di lemari es emang tidak cepat busuk. Di sini yang berperan adalah suhu. Suhu di dalam lemari es dan di luar lemari es tentunya beda kan? Iya, di dalam lemari es kan dingin, sedangkan di luar lemari es kan panas. Lalu, kenapa sayuran di luar lemari es cepat busuk? Lebih cepat berlangsung pada suhu yang lebih tinggi. Sama seperti sayuran. Sayuran akan lebih cepat bereaksi jika diletakkan di luar lemari es, karena suhu di luar lemari es lebih tinggi daripada suhu dalam lemari es. Lalu, reaksi apa yang terjadi pada sayuran yang berada di luar lemari es? Reaksi yang terjadi adalah reaksi metabolisme bakteri coliform. Bakteri coliform yaitu bakteri yang membuat makanan menjadi busuk. Bakteri ini dapat berkembang biak pada suhu 30 derajat Celcius sampai 55 derajat Celcius. Jadi, apabila sayuran berada di luar lemari es, maka sayuran tersebut akan menjadi cepat busuk karena bakteri coliform dapat berkembang biak pada suhu ruangan. Oh, begitu toh. Suhu yang tinggi menyebabkan suatu bereaksi menjadi lebih cepat bereaksi ya? Iya, begini penjelasannya. Seperti pada grafik berikut. Pada grafik ini menunjukkan bahwa kenaikan suhu berbanding terbalik dengan energi aktivasi. Kenaikan suhu reaksi mengakibatkan bertambahnya energi kinetik molekul-molekul bereaksi, sehingga energi kinetiknya melebihi harga energi aktivasi. Selain itu, karena energi kinetiknya bertambah, maka gerakan antar molekul semakin acak, sehingga kemungkinan terjadi tumbukan antar molekul akan semakin besar. Sekarang aku paham. Sekarang, apakah kamu dapat menyimpulkannya? Jadi, kesimpulannya, semakin tinggi suhu suatu bereaksi, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Betul banget. Semakin tinggi suhu suatu bereaksi, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Ada di antara Ananda yang belum paham kujelaskan dalam pembelajaran hari ini? Apa ada yang ingin ditanyakan? Bertanya, Bu. Ya, persilakan.
Izin bertanya, Bu, gula pasir atau garam yang kita masukkan ke dalam air pada suhu normal dengan air panas, kenapa kecepatan kelarutannya berbeda, Bu? Ya, bagus sekali pertanyaannya ya, Roma. Ada di antara Ananda yang bisa menjawab pertanyaan dari temannya. Izin menjawab, Bu. Ya, kepada Anissa Mardatila dipersilahkan. Jadi pada suhu tinggi atau air panas, gula dan garam itu lebih cepat larut dibandingkan pada air suhu dingin atau suhu normal. Karena pada suhu panas tumbukan antar partikel cepat bereaksi dan cepat larut. Sedangkan yang suhu dingin sebaliknya, partikel yang bertumbukan sedikit. Ya, benar sekali ya, Nanda. Pada proses pelarutan itu, pada pelarutan gula atau garam itu menggunakan pelarut air yang memiliki suhu tinggi akan lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan air dengan suhu rendah atau dingin. Nah, partikel yang terjadi pada tumbukan jika suhunya tinggi itu, maka semakin banyak, dan sedangkan suhu yang terjadi pada suhu yang rendah, partikel yang bertumbukan itu sedikit, sehingga laju reaksinya itu terjadi pada suhu yang tinggi lebih besar dibandingkan dengan suhu yang rendah. Baiklah Nanda, untuk menambah pemahaman Anda, Ibu akan membagikan LKPD dan Ibu akan berikan berkelompok dan sesuai kelompok yang telah Ibu bagikan di minggu sebelumnya. Silahkan per kelompok kerjakan LKPD yang telah Ibu kirimkan di WA group tersebut. Baik, Bu. Jadi teman-teman, menurut Lila jawaban yang nomor 1 ini, menurut teman-teman yang lain bagaimana? Iya, Lila setuju karena sesuai dengan yang ada di bahan ajar yang telah Ibu bagikan. Bagaimana Nanda? Ada kendala dalam pengisian LKPD yang telah Ibu berikan ini? Sejauh ini belum ada, Bu. Ya, lanjutkan ya. Ibu akan beralih ke kelompok berikutnya. Baik, Bu. Baiklah teman-teman dari kelompok 1. Nah, di sini kita akan beranggotakan kelompok 1 itu ada Yana, Fani, kemudian Sesri, Roma, dan Rudi. Nah, kita akan bersama-sama mendiskusikan untuk pertanyaan-pertanyaan LKPD yang telah Ibu berikan. Nah, di sini Fani sudah mencari beberapa jawaban. Di sini ada jawaban pertanyaan nomor 1. Nah, Bagaimana kelompok 1 ada terkendala mengerjakan LKPD yang telah Ibu berikan ini? Belum ada kendalanya, Bu. Kami masih berdiskusi untuk memvalidasikan jawaban dari LKPD kami, Bu. Baik, lanjutkan ya. Nanti 5 menit lagi kita akan kembali ke grup besar ya. Nanti kita akan mempresentasikannya juga. Baik, Bu. Baiklah Nanda, waktu diskusinya telah habis. Apakah Nanda semua sudah bergabung ke room besar kita ini? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Nah, baiklah, silakan perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya, dan kelompok yang lain silakan memberikan kritik dan sarannya juga. Kelompok berapa yang ingin tampil? Kelompok 1, Bu. Ya, pada kelompok 1 dipersilakan ya. Baiklah Ibu dan teman-teman semua, sebelumnya izinkan Yana memandu diskusi kita pada hari ini, di mana Yana sebagai moderator di sini merupakan dari kelompok 1. Di sini kami yang beranggotakan ada Sesri, Ruri, Fani, dan Roma. Di sini kami akan menjelaskan satu persatu soal yang ada dari LKPD tadi. Nah, untuk penjelasan nomor 1 itu akan dijelaskan oleh Sesri. Kepada Sesri, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yang mana pertanyaannya adalah manakah yang lebih cepat larut garam pada air panas, dingin, dan es? Mengapa demikian? Jawaban yang kami peroleh mengenai pertanyaan ini yaitu garam yang dimasukkan ke dalam air panas paling cepat larut, sedangkan garam dalam air es lebih lama larut. Berdasarkan teori tumbukan,
Semakin tinggi suhu, maka semakin tinggi energi kinetik partikel. Karena semakin tinggi suhu, gerak partikel semakin cepat, sehingga memungkinkan terjadinya tumbukan efektif dan laju reaksi semakin cepat, sehingga cepat suhu semakin cepat reaksi. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sestri. Untuk yang kedua akan dijelaskan oleh Ruri. Kepada Ruri, Diana persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu memberikan contoh pengaruh suhu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jawaban yang kami dapatkan yaitu bayangkan saja ada 2 mobil yang melaju cepat pada kondisi lalu lintas yang ramai. Maka resiko tabrakan yang terjadi akan semakin besar. Tabrakan yang terjadi juga akan menghancurkan kedua mobil karena laju mereka yang sangat cepat. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ruri. Untuk selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Fani untuk soal nomor 3. Kepada Fani dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini kami akan melanjutkan pertanyaan nomor 3 di LKPD, yaitu satu reaksi berlangsung 3 kali lebih cepat dari semula setiap kenaikan suhu 20 derajat Celcius. Nah, jika pada suhu 30 derajat Celcius reaksi berlangsung 3 menit, pada suhu 90 derajat Celcius reaksi akan berlangsung selama beberapa titik menit. Nah, jawabannya pertama yang harus kita ingat bahwa suhu akan mempercepat laju reaksi. Reaksi cepat, maka waktu tempuh reaksi juga akan semakin sedikit, menit. Nah, dari soal diketahui bahwa N-nya sama dengan 3, T1-nya sama dengan 30 derajat Celcius, T2-nya 90 derajat Celcius, delta T sama dengan 90 dikurang 30, maka diperoleh 60 derajat Celcius. Dengan T1 3 menit dan T2-nya itu yang akan kita cari. Dari yang diketahui itu kita akan memasukkannya ke dalam rumus. Nah, rumusnya T2 sama dengan T1 dikali 1 per N delta T per 10. T2 yang akan kita cari, kita masukkan T1 yaitu adalah 3 dikali 1 per N-nya itu adalah 1 per 3 karena N-nya tadi adalah 3. Delta T-nya 60 per 20 menit. Maka diperolehlah 3 dikali 1 per 3 maka 3. Nah, 1 per 3 pangkat 3 itu sama dengan 1 per 27. Berarti 3 kali 1 per 27 sama dengan 1 per 9 menit. Berarti T2-nya adalah 1 per 9 menit. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fani. Dan untuk yang terakhir itu akan dijelaskan oleh Roma. Kepada Roma dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4, yang mana setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius mengakibatkan suatu reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat. Jika terjadi reaksi pada suhu 20 derajat Celcius, reaksi akan berlangsung selama 30 menit. Berapakah lama reaksi tersebut akan berlangsung pada suhu 40 derajat Celcius? Di sini dapat kita ketahui bahwa kenaikan laju reaksi atau N sama dengan 2. Kenaikan suhunya itu 10 derajat Celcius, dengan T1-nya 20 derajat Celcius, T2-nya 40 derajat Celcius, dan waktunya sama dengan 30 menit. Jadi yang ditanyakannya itu yaitu T4, yang mana dapat kita tahu bahwa T4 sama dengan 1 per N pangkat T2 dikurang T1 per delta T dikali T2. T4 sama dengan setengah pangkat 40 kurang 20 per 10 dikali 30. Jadi didapatkan 7,5 menit. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Roma. Bagaimana dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya terkait apa yang sudah kami presentasikan? Bertanya kelompok penyaji. Iya, silahkan. Saya ingin bertanya, kenapa garam atau gula lebih cepat mengalami tumbukan pada suhu panas? Terima kasih kelompok penyaji. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari Putri. Nah, di sini kami coba diskusikan sebentar. Baiklah, kami sudah mendiskusikan dan pertanyaan dari Putri akan dijawab oleh Fani. Kepada Fani dipersilahkan.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Putri, di mana jawaban dari pertanyaan Putri yaitu pada air panas itu lebih mudah terjadi tumbukan dibandingkan pada air dingin. Karena disebabkan pada suhu tinggi, partikel-partikel yang terdapat pada suatu zat itu akan bergerak lebih cepat dan tumbukannya itu terjadi lebih banyak dibandingkan pada suhu rendah karena dia bergerak lambat dan tumbukan yang terjadi juga sedikit. Itu jawaban dari Fani. Kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Fani. Apakah Putri dapat memahami apa yang kami jawab? Terima kasih kelompok penyaji. Saya sudah paham atas jawaban yang sudah diberikan oleh kelompok penyaji. Baiklah, terima kasih kepada Putri. Dan mungkin hanya itu presentasi LKPD dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya kembalikan ke Ibu. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menjawab LKPD yang telah Ibu berikan tadi. Jawabannya benar ya Nanda. Pertanyaan dari Putri itu benar ya, jawaban dari Fani tadi bahwa pada air panas itu lebih mudah terjadinya tumbukan dibandingkan dengan air yang dingin, karena pada suhu tinggi partikel-partikel yang terdapat dalam suatu zat akan bergerak lebih cepat dan tumbukan yang terjadi banyak dibandingkan suhu yang rendah. Suhu yang rendah itu bergerak lebih lambat dan tumbukan yang terjadi pun sedikit. Nah, untuk membuat contoh lagi kan seperti contoh membuat teh, yaitu menggunakan air panas, karena di dalam air yang dingin gula tersebut akan lebih cepat larut pada suhu yang panas dan suhu tinggi dibandingkan dengan suhu yang rendah. Nah, partikel-partikel yang dapat di suhu tinggi tadi kan lebih tumbukannya itu lebih besar gitu. Begitu juga dengan sebaliknya, kalau dia sedikit maka tumbukan juga sedikit. Baiklah, wakilan dari Ananda yang bisa menyampaikan kesimpulan dari sesuai dengan LKPD yang telah diberikan tadi. Baik Ibu, Yana coba untuk menyimpulkan ya Bu. Izin Ibu. Ya, Yana silakan. Baiklah, kesimpulan dari hasil LKPD tadi adalah garam yang dimasukkan ke dalam air panas paling cepat larut, sedangkan garam dari dalam air es lebih lama larut. Berdasarkan teori tumbukan, semakin tinggi suhu maka semakin tinggi energi kinetik partikel. Karena semakin tinggi suhu gerak partikel semakin cepat, sehingga memungkinkan terjadinya tumbukan efektif dan laju reaksi semakin cepat suhu semakin cepat juga reaksinya. Dengan rumus perbandingan R2 sama dengan R1 dalam kurang N T2 per T1 T2 dikali T2 dikurang T1 per delta T. Mungkin itu yang dapat Yana simpulkan Ibu. Baik, terima kasih Yana. Silahkan berikan kesimpulan lagi terkait pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir. Siapa yang bisa menyimpulkannya yang telah menyimak proses pembelajaran kita? Izin Bu. Kepada Roma dipersilakan. Izin memberikan kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini Bu. Yang mana pada suhu tinggi partikel-partikel terdapat dalam suatu zat akan bergerak lebih cepat dan tumbukan yang terjadi banyak dibandingkan suhu rendah yang mana suhu rendah bergerak lambat dan tumbukannya yang terjadi itu sedikit. Kenaikan suhu akan mempercepat reaksi secara sederhana jika pada setiap kenaikan suhu besar delta T derajat Celcius mengakibatkan reaksi berlangsung N kali lebih cepat laju reaksi pada T2 atau R2 ketika dibandingkan dengan laju reaksi pada T1 atau R1 dengan rumus R2 dikurang R1 sama dengan T2 dikurang T1 per delta T. Mungkin hanya itu Bu, saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih kepada Roma. Baiklah, silakan Ananda semua mengumpulkan hasil diskusinya tadi atau perwakilan saja, kumpulkan, dikirimkan saja ke learning Ibu ya. Nah, ini sebagai penilaian bagi Ibu untuk proses pembelajaran hari ini. Nah, silakan Ananda kerjakan soal post test
untuk mengukur kemampuan Anda setelah kita mempelajari materi hari ini. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Baik, Bu. Baiklah, apakah sudah selesai Anda? Sudah, Bu. Ya, apakah masih ada yang kurang paham atau pembelajaran kita hari ini atau sudah dipahami gitu? Insya Allah sudah paham, Bu. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Insya Allah. Ya, bagaimana pembelajaran kita hari ini Anda? Apakah menyenangkan atau mudah dipahami? Bagaimana? Mudah dipahami, Bu. Nah, silakan Anda kerjakan tugas ya yang telah Ibu kirimkan di WA Group. Nanti dikumpul paling lama sehari sebelum pembelajaran kita minggu depan ya. Baik, Bu. Baiklah Ananda, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pengaruh katalis dan energi aktivasi pada laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. Di mana sebelumnya Ibu minta maaf apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf dan Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ananda. Sama-sama kita live ya. Aku akhiri.